Selamat sore, Shalom. Puji Tuhan. Kita bersyukur kalau saat ini kembali kita diberi kesempatan untuk kita boleh datang ke hadirat Tuhan. Biarlah setiap kita boleh menyiapkan hati kita, kita menguduskan hati kita untuk kita boleh datang kepada Tuhan kita yang kudus. Kuduslah Tuhan. Datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh bumi sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Katakan kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Amin. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur kalau kami memiliki Allah yang seperti Engkau. Engkau yang kudus, Engkau lah yang layak kami tinggikan dan kami sembah. Ini kami Tuhan, kami datang dengan segala keberadaan kami. Biarlah Engkau yang menyucikan dan menguduskan kami, sehingga kami boleh layak memuji memuliakan nama-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, siapkan setiap kami untuk kami boleh memuji Engkau. Kami boleh mendengarkan sebagai daripada firman. Biarlah firman-Mu yang memberikan kekuatan untuk kami menghadapi hari-hari kami. Terima kasih Bapa. Kami mau awali ibadah kami saat sore yang indah ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita berdiri, kita mau membesarkan dan memuji nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Besarkan nama Tuhan. Amin. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang
bahwa Dialah Juru Selamat kita yang menebus kita. Saya persilakan untuk duduk, kita akan mendengarkan kesaksian dari Saudara Kristio. Bapak Ibu, saya ingin bersaksi ya, dan puji Tuhan atas berkat Bapak Ibu yang share itu, kita praktek dikombinasikan dengan apa itu, pil itu, paramek itu, saya bisa pulih seperti sedia kala. Tapi pada waktu ngalami itu, saudara, yang namanya mulut manusia ini, ya, macam-macam komitmennya itu. Tuhan tolong sembuh, Tuhan aku pengen A, pengen B, pengen C, dan lain sebagainya. Tapi sembuh itu dapat 3 hari itu mulai lupa. Makanya saya itu minta kesembuhan ya sekaligus minta ampun kepada Tuhan. Karena kadang-kala ya karena keadaan kita ini loh ya, dalam dunia ini yang lemah itu, kadang-kala itu komitmen kita karena kita mengalami sesuatu, terus kita berkomitmen tidak cair komitmennya, ya, membeku, dan ini mendatangkan istilahnya itu suasana batin yang tidak sejahtera. Akhirnya ya kita itu mohon ampun kepada Tuhan. Tapi kita percaya kok Tuhan itu mesti menuntun dan membimbing. Sebab pada saat kita tidak mampu, Tuhan mengingatkan, itu sebenarnya sudah bagian dari bimbingan Tuhan atas hidup kita. Itu pertolongan Tuhan yang luar biasa yang boleh saya alami dalam beberapa hari kemarin. Tuhan berkati. Puji Tuhan, terima kasih Mas Kris atas kesaksiannya. Ya, begitulah keadaan kita sebagai manusia, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Kita yang penuh kelemahan, kita yang penuh kekhawatiran, kita yang senantiasa meragukan kasih kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Biarlah kita boleh senantiasa merindukan akan firman-Nya. Karena firman-Nya lah yang menguatkan setiap kita, yang boleh membuat kita semakin hari semakin cinta kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan sambut firman Tuhan, kita akan pujikan Ku Rindu Firman. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu aku berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Sabda-Mu, ku rindu menikmati sabda-Mu. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya, Saudara Petrus Purnomo. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Ya Tuhan, kami berlindung di dalam sabda-Mu. Kami berjalan dengan sabda-Mu. Karena di dalam sabda-Mu kami memperoleh terang, kami memperoleh kekuatan bagi kehidupan kami. Karena kami sadar dan kami sungguh-sungguh tahu bagaimana kami tidak mampu menjalani hidup kami tanpa Engkau, tanpa tuntunan dan bimbingan akan firman. Oleh sebab itu Tuhan, bersabdalah Engkau kepada setiap kami pribadi lepas pribadi.
Berbicaralah Engkau kepada kami Tuhan, pribadi lepas pribadi. Jangan biarkan di momen yang khusus ini kami terlewatkan satupun. Sebab itu Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kami masing-masing, membuka hati, pikiran kami, sehingga kami boleh menerima penyingkapan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu dan berkati kami semua. Demi Kristus Yesus Sang Firman kami berdoa. Amin. Silahkan duduk. Di nama Tuhan, Bapak Ibu, kita boleh kembali belajar akan kebenaran firman Tuhan pada sore ini ya, biasanya malam. Sore hari ini. Saya agak kaget tadi, Mas Kris cerita saya tidurnya di lantai 2 soalnya. Sendirian lagi. Di lantai 2 sendirian. Kadang-kadang kalau boring, bosen, kadang-kadang jalan-jalan, muter-muter gitu. Saya nggak tahu cerita itu malahan. Kontok aja nggak tahu. Ya puji Tuhan, tidak ada apa-apa. Sehat-sehat. Mari Bapak Ibu, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, saya sungguh menyadari gitu. Menyadari apa? Menyadari bahwa di dalam kehidupan kita, gitu ya. Di dalam kehidupan kita, apa yang terjadi biasanya itu berbeda dengan apa yang kita harapkan. Kehidupan ini kalau Bapak Ibu pikir-pikir begitu ya. Lebih banyak mana yang kita doakan dan itu terjadi, atau yang kita doakan dan tidak terjadi, begitu. Kalau dipikir-pikir begitu ya, akan lebih banyak hal-hal yang kita doakan dan tidak tepat seperti yang kita doakan yang terjadi. Itu lebih banyak nyatanya. Lah pertanyaannya ketika doa itu begitu ya, ketika apa yang kita inginkan itu tidak seperti yang kita harapkan atau tidak terjadi seperti yang kita doakan. Pertanyaan satu, apakah Tuhan tidak mendengar? Apakah doa kita salah? Apakah Tuhan itu tidak menyertai dan memberkati? Itu menjadi pergumulan kita di dalam mengikut Tuhan gitu. Itu menjadi pergumulan kita bertanya-tanya kepada Tuhan, apakah Tuhan ada di sana? Apakah Tuhan ada untukku? Apakah Tuhan menyertaiku? Apakah Tuhan lebih dalam mengasihiku sebagai anaknya? Kita mempertanyakan kebaikan Tuhan. Kita mempertanyakan kemurahan Tuhan. Bapak Ibu, mari kita akan melihat seperti apa kemurahan Tuhan, seperti apa penyertaan Tuhan. Apakah penyertaan Tuhan itu berarti apa yang kita doakan itu terjadi? Tapi saya suka satu istilah begini Bapak Ibu. Justru karena Tuhan itu sayang sama kita, maka Dia tidak mengabulkan semua doa kita. Begitu. Jadi justru karena Tuhan itu sayang sama kita, Tuhan mengasihi kita, maka Dia tidak memberikan semua yang kita inginkan. Itu kan kayak kontradiksi begitu ya. Kita merasa kalau Tuhan sayang ya Tuhan berikan. Tetapi aneh sekali bahwa ketika Tuhan sayang, justru Tuhan tidak memberikan seperti yang kita harapkan. Kita akan buka Alkitab kita di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-19. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 9 sampai 13. 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat 9 sampai 13. Bapak Ibu yang di tempat ini bisa menyimaknya dalam Alkitabnya masing-masing. Juga Bapak Ibu yang ada di rumah juga dapat menyimaknya. Saya akan membacakan bagi kita semua 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 9 sampai yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Judul perikopnya, Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Yang dimaksud dia adalah Elia ya. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu. Angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan di dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu.
Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sudah Elia mendengarnya. Ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Ya, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, bagian ini begitu ya, diawali ketika Elia, seorang nabi yang diurapi Tuhan, dikejar-kejar dan ingin dibunuh. Bapak Ibu membaca di bagian sebelumnya. Bahkan beberapa pakar pengkhotbah dan pakar psikologi mengatakan bahwa Elia pada tahap ini mengalami yang namanya depresi, begitu. Mengalami depresi. Salah satu tanda depresi adalah sampai pengen mati, begitu. Jadi Elia itu sampai bilang, udahlah aku mati aja lah kalau begini. Udah dikejar-kejar sampai jauh begitu. Dia udah melayani Tuhan, dia sudah melakukan semua dia melayani Tuhan, memberikan seluruh hidupnya untuk Tuhan. Sekarang dia dikejar-kejar oleh manusia begitu. Sampai Elia itu merasa, baik aku mati saja. Bapak Ibu, seorang nabi Tuhan begitu ya, sampai satu titik dia mengalami yang namanya depresi. Artinya apa? Artinya bahwa setiap orang meskipun dia adalah seorang pelayan Tuhan, tidak lepas yang namanya problem, bukan? Tidak lepas dari yang namanya masalah. Bahkan dikatakan, beberapa pendapat mengatakan Elia mengalami depresi. Loh, kalau kita pikir seorang nabi itu seorang yang luar biasa. Tahun 2019 yang lalu kalau tidak salah, di akhir-akhir tahun, ada salah satu pendeta terkenal di Amerika, dia seorang penggiat depresi begitu ya, supaya tidak mengalami depresi, tetapi akhirnya bunuh diri karena depresi. Karena terlalu sibuknya ngurusin sampai depresi sendiri begitu, kemudian bunuh diri. Artinya bahwa sekalipun orang itu mengikut Tuhan, sekalipun orang itu setia kepada Tuhan, tidak ada jaminan bahwa orang itu tidak mengalami yang namanya masalah, bukan? Tidak ada jaminan bahwa masalah itu menjadi ringan ketika ikut Tuhan. Ternyata nggak begitu ketika ikut Tuhan. Apa yang dikatakan di sini bahwa dia dikejar-kejar dan ingin dibunuh sampai dia mengalami namanya depresi. Tetapi apa yang terjadi ketika Elia mengalami situasi yang kayak gini? Apa jawab Tuhan? Ini menarik begitu. Ketika Elia ada di sana, dia masuk dalam gua, Tuhan tanya sama dia, "Hai Elia," begitu, "apakah kerjamu di sini?" Atau "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Apa Tuhan itu tidak lihat dia sudah bekerja sedemikian rupa? Apakah Tuhan itu menutup matanya pura-pura tidak tahu, "Elia, kamu ngapain sih?" begitu? Bukankah selama ini Tuhan juga menyertai Elia? Dan Elia dalam kondisi apa? Sampai depresi. Tuhan masih tanya, "Kerjamu apa?" Apakah Tuhan tidak peduli sama sekali dengan kehidupan Elia kah? Seorang nabi Tuhan yang begitu luar biasa, seorang yang mengasihi Tuhan, memberikan hidupnya untuk Tuhan, sekarang ada dalam sebuah kondisi yang terpuruk dan Tuhan tanya, "Apa kerjamu di sini, hai Elia?" "Apa ndak ndelok Tuhan?" Kan gitu kan jawabnya. Oh, pernah ngerti Tuhan gitu. Bukankah kita juga kayak gitu? Ketika kita melayani Tuhan, ketika kita mengikut Tuhan dengan setia, kita bergumul kepada Tuhan, dan Tuhan masih tanya, "Apakah kerjamu, hai Pak Kris?" misalnya. Baik, terus begitu. Tuhan akan bertanya pada kita masing-masing, padahal Tuhan tahu gitu. Di dalam kita berada dalam sebuah kondisi yang tidak menyenangkan, kita dalam kondisi yang tidak nyaman, Tuhan masih bertanya, "Apa kerjamu?" Apa Tuhan dan delok dah? Tuhan, aneh sekali pertanyaan Tuhan ini gitu. Aneh, sangat-sangat aneh. Bahkan Elia itu sampai bilang begini, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, membunuh nabi-nabimu, dan sekarang aku sendiri yang selamat, dan aku pengen dicabut nyawaku. Aku takut begitu." Ini adalah sebuah kondisi yang krisis, sebuah kondisi yang benar-benar terpuruk. Dan Tuhan tanya, "Apa kerjamu?" Seolah-olah Tuhan tidak peduli sama sekali. Seolah-olah Tuhan menutup matanya akan kerja anak-anaknya, bahkan kerja seorang nabi sekalipun. Lalu bagian ini dilanjutkan Bapak Ibu. Lalu firman-Nya, "Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Dan Elia tentu melakukan hal itu. Maka Tuhan lalu. Bapak Ibu, di sana ada beberapa peristiwa. Dikatakan begini,
angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecah bukit-bukit batu mendahului Tuhan, tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Bapak Ibu, ketika kita begitu ya ada dalam sebuah masalah yang begitu besar, terpuruk kayak Elia, kita berharap Tuhan menunjukkan apanya? Kuasanya yang besar, bukan? Kita pengen Tuhan menunjukkan, wah ini Tuhan yang sampai dikatakan di sana angin yang begitu kuat yang sampai bisa membelah gunung. Kalau kita mengharapkan seperti Elia begitu, kita tentu mengharapkan bahwa Tuhan itu datang dengan segala kekuatannya dan mengubah segalanya. Angin yang kuat yang bisa menghancurkan musuh-musuhnya. Tapi dikatakan di angin itu tidak ada Tuhan di sana. Bukan di sana tempatnya. Loh, kalau kita menjadi Elia, kita berharap Tuhan datang seperti apa gitu? Mungkin seperti petir begitu, bawa palunya Thor begitu, hancurkan semuanya gitu kan? Kita berharap seperti itu. Apalagi kita berada misalnya dalam kondisi seperti Elia, dalam kondisi yang terpuruk, dikejar-kejar, wes pasrah bongkoan begitu. Paling-paling bentar lagi juga ketemu, dibunuh, mati gitu kan, selesai gitu. Tetapi ketika ada angin yang begitu luar biasa yang bisa membelah gunung, tentu sebagai Elia kita juga berpikir begitu ya. Pasti itu Tuhan. Tuhan yang bisa melakukan perkara yang besar. Tapi dikatakan Tuhan tidak ada di situ. Lalu datang lagi hal yang berbeda. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada di dalam gempa itu. Sebuah peristiwa yang begitu besar, yang begitu mengagumkan. Tapi di dalam peristiwa yang mengagumkan, tidak ada Tuhan di sana katanya. Dan itu dilanjutkan. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi Tuhan juga tidak ada dalam api itu. Bapak Ibu, saya memikirkan begitu. Kalau saya ini berada dalam posisi Elia, itu posisi saya sendirilah begitu. Saya mengharapkan peristiwa-peristiwa besar terjadi dalam hidup saya. Saya berharap Tuhan itu datang dengan segala kekuasaannya, mengubah begitu banyak hal, mengubah pergumulan saya dari duka cita menjadi sukacita. Bahkan kalau bila perlu kita bisa membuat penawaran kepada Tuhan seperti apa yang dilakukan Elia. Tuhan, aku sudah melakukan sedemikian rupa. Aku sudah membawa orang-orang Israel untuk mengikuti perjanjianmu. Aku sudah melakukan sekian banyak hal. Tapi apa yang terjadi kepadaku? Dan ketika penampakan Tuhan itu agaknya begitu luar biasa, tapi ternyata Tuhan tidak ada di sana. Dan yang menarik itu dikatakan begini. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Menarik sekali Bapak Ibu, justru begitu ya. Di sini dikatakan dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya. Sebuah angin sepoi-sepoi yang agaknya begitu biasa Bapak Ibu, yang tidak istimewa. Bayangkan kalau kita menghadapi masalah yang begitu besar, kita berharap Tuhan datang seperti apa? Tuhan datang itu dengan palunya begitu, dengan kekuasaannya. Dia datang mengubah kehidupan, mengubah situasi kehidupan kita. Kita berharap begitu, bukan? Karena kita pengen begitu, kita pengen Tuhan melakukan seperti yang kita inginkan. Tapi tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi seringkali yang terjadi berbeda. Tuhan bukan begitu ya, bukan mengubah situasinya Elia, tetapi Tuhan justru begitu ya, Tuhan juga tidak menunjukkan sebuah peristiwa yang besar yang mengubah, yang meyakinkan banget kepada Elia, seperti angin yang menerpa gunung-gunung dan terbelah gunung-gunung. Justru Tuhan menunjukkan dirinya di dalam angin sepoi-sepoi yang begitu biasa sekali. Bukan dengan peristiwa yang besar. Justru Elia berjumpa dengan Tuhan di dalam peristiwa yang sangat-sangat natural sekali. Bukan dengan peristiwa yang besar. Tetapi saya bisa membayangkan kalau saya jadi Elia, saya tidak berharap Tuhan datang dengan angin sepoi-sepoi. Saya berharap Tuhan datang dengan peristiwa yang besar, Tuhan mengubah situasi yang saya alami.
Bagaimana tidak begitu seorang nabi, seorang yang mengasihi Tuhan, seorang yang bekerja, dikatakan aku bekerja segiat-giatnya. Justru pembelaan Tuhan bukan dengan api yang datang dari langit. Pendatangnya Tuhan bukan dengan angin yang membelah gunung. Tuhan datang dalam angin sepoi-sepoi. Bahkan karena saya ngerasa kok tidak adil ya. Kenapa dia harus datang dengan cara yang begitu biasa? Ini mengingatkan kita pada satu peristiwa. Satu peristiwa ketika Yusuf dan Maria begitu ya, dalam kisah Natal, begitu dalam kelahiran Kristus. Ketika si Yusuf tahu bahwa Maria itu mengandung, Yusuf kan ingin pergi meninggalkan Maria, bukan? Tetapi ketika malaikat datang kepada Yusuf, apakah Tuhan itu mengubah perutnya Maria tiba hilang begitu kandungannya? Enggak, Bapak Ibu. Justru apa yang dilakukan Tuhan adalah memberikan kekuatan kepada Yusuf, memberikan konfirmasi kepada Yusuf bahwa Tuhan tetap menyertai sekalipun kamu bersama dengan Maria, bukan? Itu yang dilakukan Tuhan ketika Yusuf itu mengambil Maria. Tuhan memberikan jaminan bahwa Allah adalah Allah yang Immanuel. Sekalipun kamu mengambil Maria, Tuhan tetap menyertaimu. Bukan dengan mengubah situasinya Yusuf, tapi dengan memberikan kekuatan, memberikan jaminan kepada Yusuf bahwa dalam kondisi itu Tuhan tetap menyertai. Seringkali Tuhan tidak mengubah kehidupan kita. Tuhan juga tidak berencana memberikan peristiwa yang begitu besar seperti angin yang bisa membelah gunung, yang bisa membelah gunung, yang mengubah bahkan hal-hal yang rasanya tidak mungkin itu berubah begitu. Tetapi Tuhan kadang-kadang bekerja dalam hal-hal yang begitu biasa. Dan Tuhan justru mengharapkan kita melewatinya. Bukan dengan mengubah situasinya. Saya terus berpikir di bagian ini gitu. Bahkan di ayat 14 itu dikatakan begitu. Dia masih berkata lagi. Jawabnya, ayat 14 di Raja-Raja 19 tadi ya. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Diulang lagi dengan kata-kata yang sama. Ibu, saya bisa merasakan begitu. Ketika saya melayani Tuhan, ketika saya setia kepada Tuhan, ketika saya bergumul kepada Tuhan, dan ternyata Tuhan tidak datang dengan peristiwa yang besar. Apakah kita masih mau mengatakan, God, you are so good begitu? Tuhan, kau tetap baik sama aku. Bahwa dalam situasi yang seperti ini, bahwa di dalam kondisi yang seperti ini, Engkau nyatanya hadir, Tuhan. Mungkin Engkau tidak hadir dalam peristiwa yang begitu besar, yang mengubah kehidupanku dengan sekejap. Ataupun mungkin Kau tidak menjawab doaku yang seperti ini. Tetapi Alkitab berkata kepada kita, Dia datang dengan peristiwa yang begitu biasa. Bukan dengan mengubahnya, tapi dengan mengajak kita untuk melewatinya. Bahkan ketika kita memikirkan satu peristiwa, misalnya peristiwa Ayub begitu. Di dalam peristiwa Ayub kita diperlihatkan dalam sebuah adegan yang begitu luar biasa, sebuah drama cerita yang begitu menarik. Bahwa Tuhan itu memuji manusia sampai luar biasa. Bilang di seluruh muka bumi ini, satu orang ini yang paling setia, yang paling mengasihi Tuhan, yang cinta kebenaran, pokoknya paling hebat begitu. Top tier lah pokoknya. Tetapi apakah Tuhan kemudian, kamu anakku luar biasa, kamu gak akan kena penyakit, nanti belalang pelahap tidak akan menimpamu, begitu? Nyatanya enggak. Ketika iblis datang, dia bilang, Tuhan, tuh lihatan tuh, anakku ini keren banget nih, begitu. Terus iblis bilang, alah itu keren kan karena kamu kasih duit aja, kasih berkat, coba aja dihilangin begitu. Seolah-olah Tuhan itu aneh begitu Bapak Ibu kan? Masa Tuhan itu membiarkan begitu? Tuhan mengizinkan peristiwa-peristiwa yang mungkin tidak bisa dipikirkan oleh Ayub begitu. Pasal 1 dan pasal 2 di dalam kitab Ayub begitu ya. Pasal 1, pasal 2 kitab Ayub. Ayub itu di pasal 2 yang terakhir bilang begini. Aku ini dari debu tanah dan akan kembali kepada tanah. Begitu kan? Pasal yang ketiga, Tuhan ngapain aku lahir, katanya gitu kan? Coba kita cuma lihat pasal 1, pasal 2. Tapi pasal yang ketiga sampai selanjutnya Ayub ngomel habis-habisan sama Tuhan, bukan? Ayub kemudian berkata, Tuhan, kok tetap baik? Enggak. Dia bilang, kalau baik, aku tidak disusui dan aku mati saja. Pasal yang ketiga, barusan dia ngomong, aku dari debu kembali kepada debu. Enggak lama, satu pasal aja, berubah sudahan Bapak Ibu.
Ini orang yang dikatakan oleh Tuhan, orang yang paling cinta Tuhan seluruh muka bumi. Artinya apa? Orang paling cinta Tuhan seluruh muka bumi pun mengalami peristiwa begini yang ngomel sama Tuhan, bukan? Bukan berarti kebal. Apakah Tuhan marah-marah dengan Ayub ketika Ayub ngomel? Enggak, bukan? Ini natur dari manusia, dia ngomel sama Tuhan. Tuhan, kenapa? Dia mengeluh pada Tuhan. Tuhan tidak menyalahkan Ayub atas keluhannya. Sekalipun jawaban Tuhan di pasal 38 di kitab Ayub itu sinis banget. Hai, kamu tanyain ya, sebagai laki-laki, kamu tahu yang ciptakan bumi ini siapa? Ya sudah begitulah. Jawaban Tuhan ada agaknya nggak enak sekali. Tapi yang menarik dari kitab Ayub adalah pengakuan Ayub. Dari semua peristiwa yang Ayub alami, satu hal yang Ayub katakan, bahwa dulu aku kenal Tuhan dari kata orang. Sekarang aku tahu Tuhan secara pribadi. Tuhan yang dikenal Ayub secara pribadi ternyata bukan Tuhan yang seperti yang dipikirkan Ayub. Ternyata Tuhan yang bisa memperlakukan Ayub, yang punya kuasa jauh di atas Ayub. Konsep Tuhan baik menurut Ayub pun ternyata berbeda. Mungkin sebagai kita kalau pikir seperti Ayub begitu ya, Tuhan baik itu adalah Tuhan yang memberkati keluarga, Tuhan yang memberkati istri, Tuhan yang memberkati kepunyaan kita, begitu kan? Itu kan konsep kita begitu. Tapi dalam waktu sekejap Tuhan ambil semuanya. Di sana Ayub tahu bahwa Tuhan berbeda dari yang dia pikirkan. Tuhan seringkali datang dengan caranya yang berbeda. Pertanyaan ketika caranya itu tidak sama dengan cara yang kita harapkan, yang kita pandang baik. Masihkah kita mau melihat dia? Masihkah kita mau mencari angin sepoi-sepoi itu? Atau kita terus mencari angin yang begitu kencang itu yang bisa membelah gunung kita cari? Apakah kita mau mencari api yang begitu luar biasa yang menghanguskan? Atau kita mau cari gempa bumi arti yang begitu luar biasa? Atau kita di dalam keheningan, di dalam diam kita mencoba untuk mencari, kita mencoba untuk merasakan kemurahan Tuhan. Di dalam keheningan kita, di dalam doa yang sederhana, dalam sebuah kamar, kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Maukah kita mencoba untuk menghayati Tuhan yang seringkali datang di angin sepoi-sepoi, bukan di dalam badai yang begitu luar biasa, yang menghanguskan, yang mengubah kehidupan kita dengan luar biasa. Bagaimana kalau Tuhan justru datang dan memegang tangan kita untuk melewati tanah yang berbatu itu, untuk melewati, berjalan bersama kita untuk melewati kerikil-kerikil kehidupan. Bukan dengan Tuhan kemudian pakai kaki itu digeser-geser gitu loh. Mungkin Tuhan nggak melakukan itu, justru dia pegang tangan kita, ayo lewatin bareng-bareng. Mau nggak kalau Tuhan bilang gitu? Atau mungkin ada sebuah batu besar dan Tuhan bantuin. Kalau tukang pahat batu itu, Tuhan juga bantuin mahatin batu begitu bareng-bareng. Mau nggak kita melakukan itu? Masih mau nggak kita? Mungkin Tuhan tidak menggulingkan batu itu, tapi justru dipahatin dikit-dikit sampai habis begitu. Mau nggak kalau Tuhan datangnya kayak gitu? Mau nggak kita berjalan dengan Tuhan yang seperti itu? Itulah yang dialami oleh Elia. Tuhan tidak datang dengan peristiwa besar yang menghancurkan musuhnya. Dia datang dalam peristiwa yang biasa saja, yang tidak mengubah apa-apa, Bapak Ibu. Yang tidak mengubah apa-apa, angin sepoi-sepoi ini tidak bisa membunuh musuhnya, bukan? Datangnya api dari langit itu kan keren gitu. Yang pernah terjadi ketika Elia itu kemudian menghanguskan beratus-ratus nabi-nabi palsu, kan keren begitu ya. Ternyata enggak. Tuhan dengan sengaja tidak mendatangkan semua itu. Dia hanya datang dalam angin sepoi-sepoi yang begitu biasa, yang tidak mengubah kehidupan Elia. Bahkan dia bertanya lagi, Tuhan, apa kerjamu di sini, hai Elia? Dia jawab lagi, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Karena tentu sebagai manusia berharap gitu Tuhan datang dalam peristiwa besar. Tetapi Alkitab mencatat, Bapak Ibu, coba kita lihat, ada satu bagian yang saya suka sekali di dalam Matius pasal 16. Matius pasal yang ke-16 ayat 13 sampai 17. Nanti kita akan melihat keterkaitan dari keduanya.
Matius pasal yang ke-16 ayat 13 sampai 17. Saya bacakan bagi kita semua sekali lagi, Matius 16 ayat 13 sampai 17. Judul perikopnya pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga." Bapak Ibu, perikop ini didahului, begitu ya, didahului oleh siapa? Didahului oleh orang-orang Yahudi, orang Farisi dan para ahli Taurat yang pengen banget melihat mujizat Tuhan. Yang pengen sekali, kalau engkau adalah Tuhan, engkau lakukan mujizat yang begitu besar. Kalau engkau Tuhan, lakukan mujizat yang keren lah pokoknya. Kalau Yesus itu adalah Tuhan. Saudara, saya bisa memaklumi begitu. Saya bisa memaklumi juga seperti apa yang terjadi pada Elia. Kalau memang Tuhan itu berkuasa begitu ya, dia bisa melakukan begitu banyak perkara yang besar. Dia bisa melakukan mujizat yang begitu besar untuk menunjukkan bahwa dia adalah Allah. Saya bisa memaklumi begitu. Saya bisa memaklumi apalagi kalau orang itu berada dalam masalah yang begitu besar. Masalah yang begitu besar tentu akan mengharapkan jawaban yang besar dari Tuhan. Tapi kalau jawabannya ternyata kecil, menarik sekali bahwa apa yang dikatakan di sini, Tuhan bertanya. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, kemudian dia bertanya kepada murid-muridnya, "Menurut orang siapakah aku?" Dia menunjukkan nabi-nabi yang besar, nabi-nabi pembuat mujizat, begitu, nabi-nabi yang begitu luar biasa. Tetapi Tuhan bertanya, "Menurutmu siapakah aku ini?" Dan Petrus mewakili para murid berkata, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga." Ada satu hal yang menarik Bapak Ibu. Beberapa waktu ini kita melihat fenomena-fenomena. Sebelum corona begitu ya, itu orang sibuk dengan yang namanya mujizat begitu. Mujizat di mana-mana, orang sibuk mujizat, melakukan mujizat A, mujizat B, bahkan mujizat bisa udahlah luar biasa. Tetapi ketika corona begini, suara itu tidak ada lagi begitu. Bahkan saya bertanya-tanya, kemana orang itu begitu? Kemana orang yang sibuk mengatakan mujizat? Apakah mujizatnya sudah tidak berlaku lagi? Apakah Tuhan tidak berkuasa lagi sekarang? Apakah kalau ada mujizat yang begitu besar Tuhan ada di sana? Alkitab tadi mengatakan tidak. Belum tentu Tuhan ada di sana. Bapak Ibu, dalam satu peristiwa, ini peristiwa yang agak aneh begitu. Ini bukan kesaksian, tapi peristiwa itu agak aneh begitu. Satu kali saya kenal dengan seorang perempuan begitu, seorang cewek begitu ya. Cewek itu ya kita berteman, si cewek ini sudah punya cowok ternyata begitu. Terus kemudian saya bilang gini sama Tuhan, "Tuhan, kalau Tuhan biasa nawar gitu ya." Nawar gitu. Kalau memang Tuhan kasih saya buat dia, Tuhan tunjukin tandamu dong, saya bilang begitu. Terus satu ketika itu waktu malam saya tanya sama dia, saya tanya si A, anggap aja begitu, "Hei si A, apakah aku ini mengganggu hubunganmu?" Ketika saya tanya pas malam itu juga cowoknya putusin dia begitu. Pas malam itu juga cowoknya putusin dia. Langsung pikiran saya begini, wah Tuhan, ini jawabanmu ini pasti begitu kan. Ini jawabanmu. Wah ini pas Tuhan. Pas saya tanya, dia pas diputusin. Wah bener-bener kayak ini dia ini jawabannya. Terus saya merenungkan lagi Bapak Ibu. Akhirnya dengan kebudrekan pikiran saya konseling sampean begitu. Saya konseling, saya bilang, wah ini kayak jawaban Tuhan nih begitu. Ketika saya konseling dengan salah satu konselor saya, dia bilang begini,
kita lihat dulu ya, apakah ini benar jawaban doamu atau bukan. Gitu. Terus satu kali saya menceritakan tentang kehidupan si cewek ini gitu. Saya ceritakan, ternyata si cewek ini punya apa ya? Saya tuh nggak pernah mikir begitu, bahwa perilaku yang seperti itu tidak baik gitu. Ada peristiwa, ada hal-hal yang tidak harus dia lakukan tapi dia lakukan begitu. Intinya pokoknya ada yang tidak baik lah begitu. Dan itu susah dirubahnya. Punya motivasi yang tidak benar dan lain-lain begitu. Tetapi Bapak Ibu, dalam pikiran saya, jawaban Tuhan itu yang mana? Yang tadi. Yang dia diputusin tadi jawaban Tuhan begitu. Padahal setelah saya teliti, jawaban Tuhan ternyata bukan yang itu, tapi yang ini loh. Peristiwa-peristiwa kecil yang menunjukkan bahwa ini cewek nggak konsisten nih begitu. Peristiwa yang ini ternyata yang ditunjukkan Tuhan. Peristiwanya begitu sederhana. Peristiwanya begitu, pokoknya I love you full, sudah kalah ini pokoknya begitu. Tanda dari Tuhan pun kalah dengan apa yang menjadi perasaan saya. Dan ketika saya memikirkan begitu ya, saya bisa membayangkan apa yang terjadi dengan Elia begitu. Kalau kita mau minta tanda sama Tuhan untuk menunjukkan Tuhan itu berkuasa, kita mau tanda yang seperti apa Bapak Ibu? Tanda yang besar kan? Tanda yang begitu luar biasa bukan? Tanda yang bisa mengubah banyak hal bukan? Kita lupa ada tanda kecil-kecil yang Tuhan berikan. Justru kadang-kadang tanda itulah yang lebih jelas. Tanda-tanda hidup penyertaan Tuhan pada Bapak Ibu yang kecil-kecil itu. Yang setiap hari Bapak Ibu lewatin bersama dengan Tuhan. Justru itu tanda dari Tuhan. Mungkin tanda Tuhan tidak diberikan dengan begitu luar biasa. Tanda Tuhan tidak datang untuk mengubahnya begitu. Tapi seringkali tanda Tuhan datang dalam peristiwa yang kecil-kecil. Tapi saya tuh juga kaget begitu. Tuhan, saya berharap itu tanda yang itu Tuhan, bukan tanda yang ini. Begitu. Masih nawar saya begitu. Tuhan, kok itu momennya pas banget ya? Pas saya ngomong, dia pas diputusin. Oh, itu dia Tuhan, bener dia. Masih ngotot begitu. Karena itu lebih keren peristiwanya, begitu, lebih menguntungkan bagi saya, begitu. Yang ini kecil-kecil yang motivasinya kurang benar, ini nggak menguntungkan bagi saya, beda sama yang saya mau, begitu kan? Saya nggak mau yang ini, semuanya yang itu Tuhan, yang dia jadi sama saya. Saya memikirkan begitu, dan saya mengerti apa yang pergumulan dari Elia. Kalau saya dalam peristiwa seperti Elia sampai depresi, sampai mau mati, begitu ya. Tentu kita berharap peristiwa besarlah yang terjadi dalam hidup kita, bukan peristiwa kecil. Tapi hari ini Tuhan menyatakan bahwa seringkali Tuhan datang dalam peristiwa kecil-kecil yang kita lewatin dari hari ke hari, begitu. Yang rasanya begitu berat, rasanya sudah, Tuhan, begitu. Seperti apa yang dilakukan Elia, yang dialami oleh Elia. Dalam satu gua mengalami keadaan depresi. Tuhan masih tanya sama dia, apa kerjamu di sini? Apa Tuhan tuh tidak lihat? Tapi inilah kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan seringkali tidak terjadi dalam peristiwa besar, tapi dalam peristiwa setiap hari Bapak Ibu. Setiap hari, kau masih bisa melihat kemurahannya, kau masih bisa melihat masalah itu tidak pergi. Apa yang terjadi pada Elia? Apakah kemudian Isabel yang mengejar-ngejar dia mati? Enggak, dia masih dikejar-kejar Bapak Ibu. Penyertaan Tuhan tetap ada di sana. Masalah itu tidak pergi. Dan penyertaan Tuhan itu rasanya masalahnya yang begitu besar, penyertaan Tuhan rasanya begitu kecil. Rasanya begitu kecil, tidak sebanding dengan masalah itu. Tetapi di sana dikatakan bahwa Tuhan datang dalam angin sepoi-sepoi, itu yang begitu biasa. Suatu yang biasa itu kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Apa yang dikatakan oleh murid-muridnya? Ketika orang sibuk mencari mujizat, ketika orang sibuk mencari keajaiban Tuhan, Tuhan bertanya kepada murid-muridnya, menurutmu siapa kau ini? Menurut orang Tuhan itu ini ya, Yesus itu adalah ini begitu. Yesus bertanya, menurutmu siapa aku? Ada satu jawaban yang Tuhan diberikan oleh para murid. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan apa kata Tuhan? Bukan kamu yang mengatakan, tetapi Allah sendiri yang mengatakan kepadamu. Artinya apa? Untuk kita bisa mengerti arti kehadiran Tuhan dalam hal yang kecil-kecil itu Bapak Ibu, itu butuh kepekaan dari Tuhan. Itu artinya.
Untuk kita bisa melihat angin sepoi-sepoi dan kita melihat kehadiran Tuhan, itu butuh pertolongan Tuhan. Dan kita perlu minta dari Tuhan, Tuhan ajari aku melihat Tuhan dalam peristiwa yang kecil-kecil, bukan dengan peristiwa yang begitu besar. Atau mungkin Tuhan sengaja tidak memberikan peristiwa besar, supaya kita tahu bagaimana menyadari akan kehadiran Tuhan dan pertolongan Tuhan yang setiap hari dan setiap jam itu diberikan kepada kita. Dan kita tidak memungkiri berapa banyak tangisan yang kita berikan, berapa banyak air mata yang tercurah bagi pergumulan kita, berapa banyaknya doa yang kita ucapkan kepada Tuhan, berapa banyaknya kesetiaan kita kepada Tuhan, betapa kita bergumul pada Tuhan, kita melayani Tuhan. Tidak menjamin bahwa diri kita lepas dari masalah, lepas kemudian Tuhan langsung mengubahnya. Enggak. Justru karena Tuhan tahu kita kuat, gitu ya. Justru karena Tuhan tahu kita kuat, seringkali ujian jadi tidak ringan. Untuk seorang anak kelas 1 SD tidak pernah diberikan ujian algoritma begitu ya, atau kalkulus begitu. Itu matematika yang ribet, biasanya orang pemrograman yang diberikan begitu. Kan tidak mungkin. Tetapi untuk anak kelas 2 SD akan diberikan seperti anak kelas 2 SD. Untuk anak kelas 3 SD akan diberikan seperti anak kelas 3 SD. Untuk kelas 5 dia akan diberikan seperti kelas 5. Tidak mungkin anak SD diberikan mata kuliah yang diberikan ujian anak mata kuliah begitu kan? Kan tidak mungkin. Artinya gini. Ketika kita kelas 1 SD begitu, kita merasakan, aduh Tuhan nggak sanggup ini, terlalu susah soal ini. Tapi naik kelas juga bukan? Naik kelas juga pada akhirnya begitu. Tapi dia kelas 2 gitu belajar dengan susahnya, mata kuliahnya berbeda, kemudian ujian naik kelas 3 juga nyatanya begitu. Ada banyak peristiwa yang kita bilang Tuhan tidak bisa, tapi ternyata bisa begitu. Tuhan tidak bisa. Kita kayaknya Tuhan tuh bilang kamu bisa kok, do it begitu, do it, lakukan, kerjakan. Naik kelas 3 begitu, naik kelas 4, naik kelas 5, bahkan ujian nasional pasti gagal ini. Nyatanya ya lulus begitu. Artinya di dalam kehidupan kita ada banyak peristiwa-peristiwa, dan seringkali peristiwa yang tidak menyenangkan datang itu tidak pernah terjadi secara kebetulan. Artinya tidak pernah terjadi secara kebetulan dan istilahnya itu random begitu. Enggak. Sesuatu ada ukurannya. Tuhan tidak pernah bekerja dari 1 lompat ke 7. Tuhan tidak pernah menciptakan bumi tiba-tiba datang manusia begitu di tengah-tengah kekacauan. Enggak. Dia bekerja dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima. Setelah semuanya siap, dia ciptakan manusia, bukan? Tuhan tidak bekerja serabutan, Bapak Ibu. Tuhan selalu bekerja. Di dalam penciptaan pun dari hari pertama Tuhan punya maksud dengan semua penciptaannya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga Tuhan ciptakan semua wadahnya. Hari keempat Tuhan isi, hari kelima Tuhan isi, hari keenam Tuhan isi. Tuhan tidak menciptakan isinya dulu baru wadahnya, nggak ada wadahnya begitu. Artinya Tuhan itu bekerja dengan teratur. Tuhan bekerja dengan sebuah sistem. Tuhan tidak ngawur begitu ketika menempatkan kehidupan kita atau mengizinkan suatu terjadi pada kehidupan kita. Saya percaya sekali. Kenapa Tuhan mengizinkan peristiwa itu datang kepada Ayub? Tuhan tidak buta. Tuhan itu melihat bahwa Ayub bisa melewatinya. Itu yang saya percaya. Mungkin Ayub kita merasa kok tidak adil, tapi Tuhan tahu bahwa Ayub bisa melewatinya, maka Dia mengizinkannya. Dan itu membawa Ayub kepada pengenalan akan Tuhan, bukan? Saya tahu, saya percaya Tuhan tahu bahwa Ayub bisa melewatinya dengan kapasitas imannya. Dia bisa melewatinya. Sekalipun ada ngomel-ngomelnya begitu, ya wajar, namanya manusia ngomel ya wajar Bapak Ibu ya. Wah Tuhan ya apa gini Tuhan, masa tuh tidak boleh ngomel? Ya Ayub ngomel juga tidak apa-apa begitu. Tidak ada yang salah ketika kita mengeluh kepada Tuhan. Kepada siapakah kita harus mengeluh kan? Kalau nggak sama Tuhan. Jadi sekali lagi Tuhan tahu kapasitas iman kita. Tidak ada satu tokoh Alkitab pun yang Tuhan izinkan untuk kemudian menjatuhkan dan menghabisi hidupnya. Tuhan tahu kepada Ayub, Tuhan tahu bahwa Ayub bisa melewatinya. Maka Bapak Ibu kayak begini jadinya. Kalau Ayub itu adalah seorang yang benar-benar takut akan Tuhan, yang Tuhan bilang di seluruh muka bumi tidak ada yang seperti dia.
ternyata cuma kena bisulan begitu, apakah dia akan mengeluh begitu? Apakah dia akan bertumbuh imannya? Kalau cuma bisulan Bapak Ibu, kan enggak begitu kan? Untuk iman sekuat itu butuh tantangan yang sekuat itu juga begitu. Sesuai dengan kapasitas iman. Jadi kalau kita menghadapi masalah yang besar, dia tahu bahwa kita bisa melewatinya. Lewati hal yang kecil-kecil, bukan dengan mengubahnya, melewatinya setiap hari bersama dengan Tuhan. Jadi hari ini temanya hidup berjalan bersama dengan Tuhan gitu ya. Berjalan bersama Tuhan. Ini tuh unik sekali. Mari kita lewati hidup kita. Mari sediakan waktu untuk Tuhan, sendirian di kamar. Coba tenang begitu dan lihatlah kemurahan Tuhan. Rasakan kedamaian Tuhan. Rasakan angin sepoi-sepoi itu begitu. Bukan mencari kemudian ada badai datang. Mencari kemudian gempa bumi datang. Mungkin peristiwa besar itu sengaja tidak diberikan. Bukan karena tidak baik, justru karena dia baik. Sekali lagi, mungkin Tuhan tidak menjawab doa kita seperti yang kita harapkan, tetapi justru karena Tuhan tidak memberikan, karena kemurahannya justru. Justru karena dia baik, dia tidak mengabulkan apa yang kita minta. Karena dia baik, dia membiarkan, dia mengizinkan peristiwa-peristiwa itu untuk kita lewati. Dia tahu Tuhan punya tujuan. Kepada Ayub dia punya tujuan. Dan kepada setiap kita yang melewati hari-hari kehidupan kita yang sulit, dia punya tujuan. Amin Bapak Ibu. Amin. Mari kita berdoa ya. Tuhan, kami bersyukur bahwa kami menjadi anak-anak-Mu. Kami bersyukur bahwa kami melewati hidup kami bersama dengan Tuhan. Kami tahu Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang perkasa, Tuhan yang bersama dengan kami. Biarlah lagu yang bahkan kami nyanyikan sebelum kami dengar firman Tuhan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, itu menjadi bagian dalam hidup kami. Amin. Tapi hari ini juga kami belajar Tuhan, bahwa Tuhan yang ajaib, yang kuasa itu seringkali datang bukan dengan mengubah hidup kami, tapi justru menuntun kehidupan kami, melewati hidup kami yang seringkali sulit, seringkali kami tidak inginkan sama sekali. Tuhan, tolong kami. Tolong kami Tuhan, tolong kami melihat kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Melihat kehadiran-Mu yang seringkali tidak seperti yang kami harapkan itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Bapak Ibu di tempat ini Tuhan, di dalam pergumulan, di dalam masa-masa sukar, baik pergumulan dalam pekerjaan, pergumulan dalam keluarga, pergumulan pribadi, Tuhan, kiranya Engkau boleh menolong. Memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, dan terus menolong kami melihat Engkau yang berjalan bersama dengan kami. Sekalipun kami tidak melihat, sekalipun kami tidak bisa memegang tangan-Mu, tapi kami percaya hati-Mu Tuhan. Kami percaya akan hati-Mu, kami percaya akan kemurahan-Mu, kami percaya akan Engkau Tuhan. Hati-Mu yang tidak pernah berdusta, yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur bahwa kami memiliki Engkau. Sekalipun kami harus mengalami begitu banyak masalah, kami tetap memiliki Engkau, dan kami masih memiliki Engkau Tuhan. Sandaran hidup kami, penolong hidup kami, dan tempat di mana kami mengeluh dan mengadu atas kehidupan kami yang seringkali tidak adil ini. Terima kasih Tuhan. Berilah kekuatan kepada kami. Berilah pertolongan kepada kami. Biarlah kami melewati bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati juga ibu yang ada di rumah, bapak yang ada di rumah. Tuhan, di dalam kehidupan mereka, Tuhan menyertai keluarga, Tuhan menyertai pergumulan mereka. Karena kami tahu tempat di mana kami menaruh harap itu kepada Engkau Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala hal yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah kami tetap setia berjalan bersama dengan Engkau. Demi Kristus Yesus, Tuhan Allah yang Immanuel, yang beserta dengan kami setiap hari, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Atas nama pengurus TPI Tengger, kami sampaikan terima kasih kepada
Saudara Petrus atas pemberitaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Untuk petugas Jumat depan, pujian dibawakan Ibu Nur Elisa. Firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Muda Bondo. Keyboard Saudara Yanto. Kolektan Ibu Zakaria. Pengumuman Ibu Cornelius. Dalam ibadat di Darmo Harapan dilayani oleh Pendeta Muda Rian Waruhu. Untuk jam ibadah menunggu informasi dari gereja. Doa penutup akan dilayani oleh Saudari Petrus Purnomo. Kami persilakan. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Terima kasih ya. Terima kasih Tuhan, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kemurahan-Mu kami melewati hidup kami. Di dalam kemurahan-Mu dan di dalam pertolongan-Mu kami boleh beribadah kepada Engkau. Biarlah di dalam ibadah kami sekalipun sederhana, tapi di momen ini kami berjumpa dengan Engkau secara pribadi Tuhan. Kami boleh melihat Engkau Allah yang bekerja di dalam kehidupan kami. Kami boleh melihat Engkau Allah yang menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Sungguh kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau. Allah yang perkasa, Allah yang begitu hebat, yang menolong kehidupan kami. Tapi kami bersyukur Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah membiarkan kami yatim piatu ini berjalan sendirian. Terima kasih Tuhan. Tuhan, jika sebentar kami akan berpisah, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami akan kembali dalam pergumulan kami. Kami akan kembali di dalam permasalahan kami. Kami menggeluti kehidupan kami kembali. Baik dalam pergumulan pribadi, pergumulan keluarga, pekerjaan, kami akan melalui semuanya kembali. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau menyertai kami. Bahwa di dalam setiap momen kehidupan kami, sesakit apapun, kami belajar untuk melihat Engkau ada di sana. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami tetap berjalan. Keluar dari tempat ini, kami terus melihat akan penyertaan-Mu. Kami terus merenungkan akan kemurahan-Mu. Merenungkan akan penyertaan Tuhan. Dan berikan kepekaan kepada kami Tuhan, untuk melihat Engkau yang menyertai kami. Jangan biarkan kami merasa bahwa Engkau tidak hadir di sana. Tapi melainkan tolong kami Tuhan, berikan kepekaan kepada kami. Berikan kepekaan supaya kami melihat bahwa Engkau menyertai kami. Karena itulah yang menjadi sumber kekuatan kami Tuhan. Karena kami menyadari begitu lemahnya kami, tidak berdayanya kami untuk melewati semua hal ini. Tuhan, kami memohon kepadamu. Kami bersandar kepadamu Tuhan. Tiada lagi yang dapat kami lakukan, tiada lagi dapat kami letakkan untuk kehidupan kami ini, untuk sandarkan kehidupan kami, kalau itu bukan Engkau. Tiada tempat lain Tuhan untuk kami menaruh hidup kami dan harapan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu, mari kita pulang. Tambah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan juga boleh menyertai Bapak Ibu. Tuhan memberkati kehidupan di dalam pergumulan Bapak Ibu, saudara sekalian. Tuhan menyertai, memberkati, melimpahkan berkat-Nya bagi keluarga Bapak Ibu. Dan Tuhan juga memberkati di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan Bapak Ibu. Mari kita terima berkat Tuhan demi Kristus Yesus. Tuhan kita berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi